Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ridi Atika, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Garut dari SMP Negeri 1 Lewigoong. Pada pertemuan kali ini saya ditemani oleh sahabat saya Ibu Fitriah. Beliau adalah guru bahasa Inggris SMP Negeri 1 Lewigoong. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu. Nah baik Bu, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu, sebelum nanti saya amati proses pembelajaran di kelas atau nanti sebelum saya mengadakan supervisi kelas ya Bu ya. Ya. Adapun tujuan untuk supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu masuk ke kelas gitu ya, untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuannya agar lebih siap dan Ibu lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Nah, adapun di sini untuk pertanyaan selanjutnya ada yang saya akan sampaikan Bu. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Ya, kira-kira nih Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan akan disampaikan nanti untuk proses kegiatan pembelajaran yang akan saya supervisi Bu? Ya baik Bu. Untuk tujuan pembelajaran di kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti ada beberapa. Yang pertama adalah peserta didik dapat membedakan penggunaan cardinal number dan ordinal numbers. Kemudian peserta didik juga diharapkan dapat menyebutkan tanggal, hari, dan bulan dalam bahasa Inggris. Oke, baiklah. Ya, tujuannya yaitu membedakan penggunaan cardinal dan ordinal numbers ya, dan penggunaan tanggal, hari dalam bahasa Inggris. Lalu Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi nanti Bu? Ya baik. Untuk area pengembangan yaitu dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya sendiri diharapkan bahwa peserta didik itu setelah pembelajaran menjadi mengetahui perbedaan dari penggunaan cardinal numbers beserta ordinal numbers, serta diharapkan setelah pembelajaran juga peserta didik itu dapat menyebutkan secara lisan dalam bahasa Inggris baik itu penggunaan tanggal, hari, bulan, dan tahun secara lisan. Mungkin itu Bu untuk keterampilannya. Ya. Baik ya, jadi area pengembangannya yaitu dari pengetahuan dan keterampilannya Bu ya. Dari pengetahuan ingin agar anak mengetahui bagaimana perbedaan antara ordinal dengan cardinal numbers, dan juga bisa menyebutkan dari keterampilannya bisa menyebutkan secara lisan. Ya. Itu ya, penggunaan ordinal dan cardinal numbers serta hari dan tanggal bulan. Lalu Bu, saya ingin mendengar nih dari Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, ataupun mungkin dari model pembelajarannya Bu. Ya baik. Untuk rancangan pembelajaran yang akan digunakan nanti di kegiatan pembelajaran, insya Allah nanti strateginya adalah CLT, yaitu Communicative Language Teaching. Kemudian untuk metode pembelajaran yang akan digunakan adalah 3P atau presentation, practice, dan production. Mungkin itu Bu untuk strategi dan metode yang akan digunakannya. Ya, baik. Jadi strateginya yaitu menggunakan CLT ya Bu, Communicative Language Teaching, dengan metodenya 3P yaitu presentation, practice, dengan production. Lalu bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan dipakai dalam kegiatan pembelajaran nanti Bu? Ya, untuk media yang akan digunakan nanti insya Allah saya akan menggunakan medianya berupa video, yaitu video tentang cardinal numbers, ordinal numbers, beserta hari, tanggal, dan bulan. Kemudian ada LKPD-nya juga untuk peserta didik. Ya, jadi medianya menggunakan video dengan LKPD ya Bu ya. Betul.
Nah, kalau begitu kira-kira nih kapan Bu pelaksanaannya? Hari apa, di kelas apa, kemudian jam keberapa nanti saya bisa melaksanakan kegiatan supervisi ini Bu? Ya baik, untuk kegiatan pembelajarannya nanti insya Allah bisa dilaksanakannya hari Senin tanggal 9 Oktober di kelas 7H jam ke 7.8 Bu. Jadi nanti ya hari Senin ya Bu ya, Ya, kita betul. siap tanggal 9 di kelas 7H jam ke 7 dan 8. Ya. Saya akan melakukan observasi dan supervisi kelas. Saya akan mencatat Bu dan menginformasikan kegiatan, seluruh kegiatan, rangkaian kegiatan pembelajaran dan mungkin hal-hal apa saja yang akan nanti terjadi di kelas ya Bu ya. Ya. Nah, nanti Bu setelah saya mengadakan observasi atau supervisi kelas ini, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu ya, Ya. Yaitu percakapan pasca observasi yang mungkin insya Allah nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu. Oke, baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, kalau bisa saya simpulkan dari percakapan kita hari ini, alhamdulillah saya menjadi punya semacam reminder Bu ya, pengingat bahwa saya harus mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran nanti, dimulai dari strateginya, kemudian metode, beserta medianya juga apa yang harus saya siapkan untuk peserta didik saya nanti. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Ibu sudah bersedia meluangkan waktu hari ini melakukan bincang-bincang hari ini di kegiatan pra observasi. Dan mungkin insya Allah kita nanti ketemu lagi pada waktu observasi ya Bu, insya Allah hari Senin untuk mengadakan supervisi. Inilah percakapan kita di pra observasi dan kita insya Allah ketemu lagi di percakapan pasca observasi. Oke, alhamdulillah tadi dan setelah ibu cek
videonya. Aku mah tahu. Couple is applauded, animals cheering for their friend.
Persib is in the first position right now. Oke, di option pilihannya adalah first atau one. Jawaban yang kelompoknya Putri adalah First. Mau dia dan yang lain apa? Kenapa jawabannya first? Iya. Karena menunjukkan peringkat. Betul. Oke, bagus. Persib ada di posisi ke-1 atau Iya, iya. Nanti yang diklik teh ini ya. Yang diklik ini. Ini. Ini udah. Yang hitam. Itu. Satu. yang lain. Yang lainnya kalian perhatikan. Yuk. Dah? Oke, yang belum selesai. Udah selesai? Oh mau? Tok. Sok atuh cepet. Yuk. Zenia atau Mesya atau siapa? Ayo. Semangat. When is your birthday? My birthday? 11 May. Kita kenalan, kita lagi demo hari ya, lagi beda dengan beda. Oke, terima ya. Kesimpulan. Oke kelas, sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Oke, apa yang bisa kita simpulkan for our meeting today? What can we conclude today? Kesimpulannya dari yang kita pelajari hari ini apa? Perbedaan? Oke, good. Perbedaan angka yang menunjukkan tingkat dan jumlah. Kalau yang angka penulisannya, kalau yang jumlah penulisan angkanya gimana? Nah, pokoknya mau biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang peringkat? Ya, ada belakangnya tuh ada hirat ST, RD, ND, sama TH. Ya, itu yang menunjukkan peringkat. Kemudian setelah mempelajari materi kita hari ini, kira-kira next meeting, apakah kalian bisa kalau misalnya kita kasih soal latihan untuk kardinal dan ordinal numbers, kira-kira bakal bisa nggak? Kalau bisa ya. Gue akan kerjakan tugas untuk next meeting. Sementara untuk hari ini, we are going to close our lesson by saying hamdalah. Oke, silakan siap untuk pulang. Nanti riskan ini doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Rini Atika, CGP Angkatan 8 Kabupaten Garut, SMP 1 Lewigoong. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Fitria sebagai guru yang saya observasi, dengan saya pun ditemani oleh Ibu Agustina Mulyani sebagai PP saya. Assalamualaikum Bu. Oke, baiklah, saya akan memulai percakapan di pasca observasi. Baik Bu, Assalamualaikum. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan di sini mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika pelaksanaan observasi kelas?
atau kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung pada waktu hari Senin. Baik. Perasaan saya ketika kegiatan pembelajaran waktu hari Senin kemarin, pertama saya agak gugup ya, agak nervous gitu pada saat awal-awal, tapi kemudian alhamdulillah seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kegiatan pembelajaran bisa dilakukan dengan lancar. Oke, alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan lancar meskipun masih gugup ya. Baik, bisa Ibu ceritakan area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas Bu, dan mungkin langkah-langkah apa, kemudian tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan. Baik. Untuk area pengembangan yang dilakukan pada proses kegiatan pembelajaran kemarin, untuk area pengembangan pengetahuan, diharapkan bahwa peserta didik itu mampu mengetahui perbedaan antara penggunaan cardinal numbers dengan ordinal numbers. Kemudian untuk area pengembangan keterampilannya, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan penggunaan cardinal numbers dengan ordinal numbers tersebut. Itu ya Bu, jadi dari pengetahuan dan keterampilan tentang penggunaan cardinal dengan ordinal numbers. Lalu bagaimana dengan langkah-langkahnya Bu? Untuk langkah-langkah pada kegiatan pembelajaran kemarin sudah saya sesuaikan dengan langkah-langkah yang saya buat pada rencana pembelajaran yang telah saya siapkan sebelumnya. Oke, baik Bu. Bagaimana nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu, apakah sudah berhasil atau belum? Baik, pada untuk mencapai area pengembangan yang ingin dicapai pada pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah berjalan baik, walaupun memenuhi beberapa kendala sih Bu di dalamnya. Ada beberapa persoalan. Kira-kira apa Bu kendala yang Ibu hadapi dengan persoalan yang Ibu hadapi kemarin? Ya baik, pada saat proses kegiatan pembelajaran kemarin, saya mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, ada beberapa siswa yang dalam kelompoknya itu kurang memberikan kontribusi Bu ya ke dalam kelompok. Jadi mereka cenderung pasif dengan mengandalkan anggota kelompok yang dianggap mungkin lebih mampu menurut siswa tersebut. Pertama itu kendalanya, yaitu kurang kontribusi dari beberapa siswa. Yang keduanya, kendala yang saya hadapi adalah beberapa peserta didik juga cenderung masih malu dan kurang berani atau kurang percaya diri untuk pada saat presentasi untuk tampil perform ke depan seperti itu. Jadi kendalanya ketika waktu pengelompokan ya, ada beberapa anak yang kontribusinya kurang, mereka malah dia menunggu temannya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika presentasi juga masih ada anak yang malu-malu untuk ke depan. Lalu rencana Ibu untuk mengatasi kendala tadi, mengatasi anak yang malu-malu, mengatasi anak yang kurang optimal gitu di dalam kelompok, ini bagaimana Bu? Baik, pertama mungkin yang bisa saya lakukan untuk mengatasi persoalan tadi adalah mungkin saya harus lebih memberikan lagi motivasi kepada peserta didik tentang pentingnya bekerja sama dalam sebuah kelompok. Kemudian pentingnya juga untuk berani mencoba meskipun hasilnya mungkin kurang optimal atau misalnya tuh ada kesalahan, tapi siswa mungkin bisa saya beri motivasi lagi supaya dia mau tampil. Minimalnya dia berani mencoba, mungkin itu Bu. Kemudian untuk persoalan yang siswa pasif yang masih kurang dalam memberikan kontribusi untuk kelompoknya, mungkin di pertemuan berikutnya saya rencanakan untuk setiap siswa itu diberikan porsi tugas masing-masing tentang dia harus mengambil bagian mengerjakan apa gitu. Jadi supaya dia lebih aktif, mungkin seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu rencana yang akan Ibu lakukan, yaitu dengan tadi memberikan motivasi kepada anak sehingga dia ada keberanian gitu ya, ada keberanian untuk ke depan, tidak malu dengan yang lainnya, kemudian berani mencoba intinya. Yang kedua, di dalam pengelompokan tadi mungkin Ibu akan membagi peran, membagi tugas kepada individu, tetapi di dalam kelompok itu sendiri itu ya, jadi membagi peran. Ini bagus sekali ya Bu rencana Ibu. Kira-kira ada tidak teman atau siapa gitu yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Baik, mungkin selanjutnya saya akan meminta bantuan kepada rekan kerja Bu ya, rekan mengajar,
mengenai persoalan atau kekurangan yang saya hadapi pada saat pembelajaran. Mungkin saya akan berbagi meminta masukan, lebih tepatnya meminta masukan kepada rekan mengajar mengenai hal-hal apa sekiranya yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang saya hadapi di kelas tersebut. Selanjutnya mungkin saya juga akan berkoordinasi lebih dengan peserta didik, terutama kapten atau leader dari setiap kelompok, tentang pengoptimalan dari seluruh member atau anggota di kelompok tersebut. Mungkin itu. Jadi teman yang Ibu harapkan membantu itu yaitu dari guru sendiri atau dari rekan sejawat gitu ya, untuk kita berdiskusi Betul. mengenai proses pembelajaran, dan juga dari peserta didik itu sendiri, dari leadernya gitu ya. Oke, itu bagus sekali Ibu untuk rencana Ibu. Kira-kira bisa diterapkannya nih Bu kapan? Secepatnya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Oke, baik ya Bu. Itu percakapan kita hari ini ya. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, setelah melakukan percakapan ini saya agak sedikit kurang lebih saya dapat insight Bu ya, semacam inspirasi gitu mengenai kekurangan yang saya hadapi kemarin. Setelah percakapan ini saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan berikutnya. Baiklah Bu ya, saya akan tunggu nanti action Ibu di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum lupa nih Bu, untuk akhir percakapan kita kali ini, saya akan menyampaikan hasil observasi yang kemarin gitu, yang ketika Ibu disupervisi. Ketika saya melihat proses pembelajarannya, alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat baik. Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian Ibu sudah mengembangkan area pengetahuan dengan keterampilan yang sudah kita lakukan di percakapan praobservasi, dan kemudian itu tentang ordinal dengan cardinal numbers Ibu, dan anak diharapkan juga bisa menggunakannya dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu juga sudah melaksanakan ice breaking. Di situ ada ice breaking untuk mengembalikan konsentrasi anak ketika mereka sudah mulai buyar konsentrasinya ya, sehingga ada mindfulness gitu. Nah, Ibu juga sudah membuat kesimpulan, saya lihat membuat kesimpulan dengan anak, kemudian Ibu simpulkan sendiri, dan yang di akhir Ibu merefleksikan. Ibu sudah merefleksikannya. Hanya satu Bu yang di sini belum tampak ya Bu dari proses pembelajaran kemarin, yaitu proses pembelajaran berdiferensiasinya belum kelihatan gitu ya, baik dari proses, dari konten maupun dari produk gitu. Nah, mungkin itu dari hasil dari proses supervisi yang kemarin. Ya Bu, terima kasih untuk kesempatannya hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sebagai guru yang disupervisi, dan juga pada Ibu pengajar praktik yang di sini sebagai observer mungkin ya Bu. Itulah hasil dari pasca observasi. Baiklah, demikian percakapan kami dari kegiatan untuk pasca observasi yang sudah kami lakukan antara saya dengan Ibu Fitria sebagai guru yang berobservasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.